Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Terima kasih atas dukungan para sahabat semua terhadap Bintang Mualaf Channel, karena dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh para misionaris. Nah sahabat, untuk kali ini Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali memutarbalikkan fakta ya. Katanya Pendeta Saifuddin Ibrahim berhasil mengalahkan Ustadz Nandar di dalam debat ya. Ustadz Nandar dikalahkannya begitu. Tetapi apakah realitanya demikian? Mari kita simak videonya dan lalu kita tampilkan perdebatan tersebut ya. 1 tahun yang lalu perdebatan antara Saifuddin Ibrahim versus Ustadz Nandar. Nanti bisa kita lihat siapakah yang dikalahkan dalam debat tersebut. Indonesia, selamat malam kalau di sekitar tempat saya ini. Saudara-saudara, ada gangguan sedikit, gatal-gatal di leher karena berita dari Nandar yang keterlaluan saya kira. Jadi dia posting dengan mengedit foto istri saya nempel di bahu dia. Padahal dia pernah ketemu ketika sidang MKC dan saya kejar-kejar Nandar waktu itu. Dia nggak berani berdebat dengan saya. Jadi setelah melihat penampilan saya, Nandar ketakutan, saya kejar-kejar, dia ketakutan banget waktu itu gitu. Nah, Oke sahabat, ada 2 poin yang perlu kita tanggapi di sini ya. Yang pertama yaitu ketika Saifuddin Ibrahim menuduh Ustadz Nandar mengedit foto atau video ketika ada di persidangan MKC, yang mana di situ Ustadz Nandar ada di ruangan dan ada di belakangnya itu yang namanya Sarah Ayu Ibrahim, yaitu istrinya Saifuddin Ibrahim. Nah ini penjelasan dari Ustadz Yonatan Nandar, mari kita simak. Saya tidak kemudian mengedit mengedit foto Saifuddin Ibrahim. Kita lihat ya foto foto Bunda Sarah dengan saya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini bukan foto editan ya. Oke, saya tunjukkan nih kepada teman-teman. Biar kita tidak hoax. Saya akan kupas satu persatu. Nah. Ini foto ketika saya di ruang sidang ya. Ingat, ini foto di ruang sidang. Jadi Saifuddin Ibrahim, saya tidak mengedit foto istri saudara atau Bunda Sarah. Sebetulnya saya berulang kali katakan ya, saya tidak ada masalah dengan Bunda Sarah dan kita berteman dengan baik. Nah sahabat, Ustadz Yonatan Nandar membuktikan ya bahwa itu foto atau video itu memang bukan editan. Memang nyata adanya ketika Ustadz Nandar menghadiri persidangan MKC dan ada satu ruangan dengan yang namanya Sarah Ayu Ibrahim. Artinya bukan editan ya. Bahkan di situ sempat seperti ada komunikasi. Untuk Begitu fansnya ya. Bang Nandar, ini kami lagi duet antara istri Saifuddin Ibrahim dulu melawan Yonatan Nandar. Nah, jadi fitnahan dari Saifuddin Ibrahim terbantahkan di sini. Nah itu untuk poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua yaitu Saifuddin Ibrahim mengklaim katanya mengalahkan Ustadz Nandar dalam berdebat.
Ustadz Nandar sudah saya kalahin. Nah seperti itu. Tetapi realitanya apakah benar klaim dari Saifuddin Ibrahim tersebut? Mari kita simak video perdebatan antara Saifuddin Ibrahim versus Yonatan Nandar. Nanti silahkan disimpulkan ya para sahabat, siapakah yang ternyata dikalahkan di situ. Oke, kita simak videonya. Lama kali Abi Saifuddin Ibrahim ini. Kebetulan teman-teman, aku punya Bible bahasa Ibrani, Biblia Hebraika, yang Arab juga alhamdulillah punya. Jadi sebagai evangelis memang harus lengkap literasinya. Ini Alkitab berbahasa Arab. Iya. Coba Abi baca. Nandar. Coba Abi baca. Kamu yang baca. Lah, kenapa Abi nggak berani membacanya? Yohanes 13 ayat ke-13. Kamu yang baca dulu. Kalau kamu itu evangelis, coba baca. Abi loh, kenapa Abi nggak berani baca? Abi nggak bisa baca Al-Quran ya? Abi nggak bisa baca tulisan Arab ya? Kok nyuruh saya yang baca? Kalau saya pasti bisa, evangelis. Udah, kamu baca dulu, nggak usah banyak cincong dengan saya. Mau menguji saya kok, nggak usah nguji-nguji. Sekarang kamu dulu yang baca. Abi Saifuddin Kalau Ibrahim, kamu benar-benar orang Islam, saya bukan menguji. Saya bukan menguji. Saya tidak mau diuji seperti itu, Nandar. Saya sudah berkali-kali ketemu kamu dan kamu selalu menguji, ngejek begitu. Sekarang kalau kamu bukan mengejek, kamu baca. Saifuddin Ibrahim sangat ketakutan sekali ketika diminta oleh Ustadz Nandar membacakan salah satu ayat di dalam Injil Al-Muqaddas, Injil yang berbahasa Arab. Ini loh, Abi nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa huruf-huruf Arab ternyata ya. Jadi Pak Nandar baca dulu maksudnya biar nanti Abi bagaimana? Apakah nanti juga Abi juga membaca seperti itu Pak Nandar ya? Oke, silakan Pak. Ya, di sini kan disebutkan antum tad'unani mu'aliman wa syaidan, kata orang di dalam Yohanes 13 ayat ke-13, antum mu'aliman wa syaidan, engkau menyapa aku mu'alim. Mu'alim itu orang berilmu ya, mu'aliman. Sedangkan syahid adalah junjungan, bukan Tuhan. Oleh karenanya penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Injil Yohanes 13 ayat ke-13 tersebut sedikit ada kekeliruan penerjemahan. Kenapa? Di dalam terjemahan bahasa Arab sendiri di sini mu'aliman wa syaidan, menyapa engkau orang yang berilmu. Terus apa maksud kamu dengan omonganmu kayak itu, Nandar? Di sini apa ada. Saya mau tahu maksud kamu apa? Maksud saya begini Abi, jangan marah dong. Iya, Abi. Beres nggak otak kamu itu? Mengetahui Saifuddin Ibrahim bakalan tidak bisa membaca ayat yang diminta oleh Ustadz Nandar di dalam Yohanes 13 ayat 13 di dalam Injil Al-Muqaddas, lantas Saifuddin Ibrahim ngegas ya, ngegas di situ, marah-marah. Jadi seperti orang kesurupan. Buah raya ke-9 sukacita, kasih, kelemah lembutan. Iya, saya ini sangat sukacita. Saya gembira sekali ketemu kamu. Kalau saya nggak gembira, saya nggak ketawa-ketawa ketemu kamu, Nandar. Yang suka menjatuhkan nabimu sendiri, yang kamu bilang itu kata kamu itu batu penjuru. Masa Nabi Muhammad batu penjuru? Saya tunjukkan ayatnya, kamu ngeles lari kemana? Saya nggak membahas batu penjuru lagi karena Abi dulu udah nggak menguasai, kalah telak sama evangelis. Nggak menguasai apa? Kamu yang salah. Nah inilah kamu suka membalikkan fakta. Lah ini saya lagi menunjukkan fakta. Sekarang kamu ini suka membalik-balikan fakta. Video kamu ini nanti kamu putar-putar dan kamu rusak lagi. Saya nggak suka begitu. Kamu pakai. Ya udah, mohon maaf Abi, mohon maaf ya. Saya sudah nonton YouTube kamu putar-putar video kamu saya.
video saya kamu potong-potong sesuai dengan keinginan kamu. Inilah mentalitas yang bukan buah-buah roh. Buah-buahnya di mana kalau begitu? Kalau suka-suka motong-motong video. Nah sekarang apa maksud kamu? Nanti kamu putar-putar. Tendang saja ini si Nandar ini. Nggak bagus sama orang. Ibaratnya maling teriak maling lah. Inilah si badut murtadin itu ya. Siapa yang memutarbalikkan fakta, siapa yang menuduh ya. Padahal di sini bisa kita lihat ya, siapakah yang memutarbalikkan fakta. Nah, di akhir kalimat tadi dikatakan Saifuddin Ibrahim suruh tendang saja si Nandar inilah. Ini sudah bukti ketakutan ya. Orang diminta membacakan satu ayat saja di dalam Yohanes 13 nomor 13 di dalam Injil Al-Muqaddas, malah lari dari topik dan mengalihkan perhatian, dan lalu ya seperti itu, kejang-kejang, kesurupan, dan tuh kan lari Abi, padahal aku belum jelaskan semuanya. Gimana sih Abi? Lari lagi. Jangan gitu Abi. Saya ini evangelis Abi, pewarta Injil. Gimana sih Abi? Kamu evangelis dari gereja mana? Saya dari gereja Muhtadin Indonesia. Nah, ngawur kamu. Ini tambah ngawur ini Nandar ini. Dia hanya mau pansos dengan saya, mau panjat sosial biar naik. Ngapain Abi saya pansos? Gak ada gunanya Abi. Lu usah Pendeta Saifuddin Ibrahim, kamu jadikan pansos gitu. Ngapain? Nah sahabat, di sini justru Saifuddin Ibrahim menuduh kepada Ustadz Nandar itu pansos kepada Saifuddin Ibrahim. Dijawab oleh Ustadz Nandar, nggak ada gunanya juga pansos kepada Saifuddin Ibrahim. Begitu. Udah Abi, sekarang fokus ke Yohanes 13 ayat ke-13 dalam bahasa Arab. Saya nggak mau jawab sekarang apa maksud kamu dengan kata-kata itu. Itu apa dengan maksud kata-kata kamu? Yang mana? Dengan kata-kata yang mana? Kamu bacain ayatnya itu. Ya, jadi Abi, saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ada orang-orang dari lembaga terkait lembaga Alkitab Indonesia ya. Di sini dalam bahasa Arab sendiri, padahal ini terbitan dari LAI sendiri ya, Bible Al-Muqaddas ini. Cuma di sini ada terjemahan yang kurang tepat Abi, ya kan? Di terjemahan Indonesia itu engkau menyapa aku guru dan Tuhan, sedangkan di dalam bahasa sekarang kamu saja yang ke lembaga Alkitab Indonesia itu bukan urusan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Urusan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu membalikkan otaknya Nandar untuk kembali jadi evangelis yang benar gitu. Nah, Saifuddin Ibrahim sangat ketakutan ya dengan satu ayat di Injil Al-Muqaddas Yohanes 13 nomor 13 tersebut ya. Yang jelas di sini mencari cara untuk menghindar ini Saifuddin Ibrahim ini. Dikatakan tadi apa maksudmu dengan membacakan ayat itulah? Itu bukti ketakutan. Dan ingin Saifuddin Ibrahim mengatakan ingin membalikkan otak Ustadz Yonatan Nandar, padahal otaknya sendiri sungsang begitu loh. Di detik ini juga aku dibaptis kalau Abi Saifuddin Ibrahim bisa menjawab pertanyaan aku yang kedua. Karena pertanyaan ini sungguh sangat berat ya, terjadi distorsi atau manipulasi penerjemahan. Ya, Abi, aku pengen bertanya kepada Abi Saifuddin Ibrahim ya. Memang kita itu tidak boleh judi agama ya, mempertaruhkan iman dengan pertanyaan, dengan tantangan ya. Di dalam Shemot 20 ayat kedua Abi, di dalam bahasa Ibrani, Anoki Yehovah Eloheha, aku adalah Allah Eloheha, Tuhanmu. Saya tuh pertanyaan saja kepada Abi ya, ada tidak di dalam Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Medidar, Debarim kata Anoki Ruach HaKodes Eloheha, aku adalah Roh Kudus Tuhanmu. Karena Roh Kudus ini adalah bagian konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Tetapi tidak pernah Roh Kudus ada di dalam Torah, Kejadian, Keluaran, ya, kemudian Bilangan, Imamat, Ulangan, atau Bereshit, Shemot, Vaikra, Medidar, Debarim. Tidak pernah ada kata
Anoki Yehova, Anoki Ruaha Kodes Eloheha, tidak pernah ada. Kemudian tidak pernah ada Anoki Yesua Hamasyah Eloheha, tidak pernah ada kata-kata aku adalah Yesus, sembahlah aku, atau aku adalah Yesus Tuhanmu. Tetapi tertulis dengan jelas di dalam 10 perintah Tuhan, 10 commandment, Anoki Yehova Eloheha, aku adalah Allah Eloheha. Cukup pertanyaan ini saja. Tunjukkan di dalam Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Medikdar, Debarit, 1 ayat saja. Kalau nemu ada kata Anoki Ruach HaKodes Eloheha, saya detik ini dibaptis menjadi evangelis di Gereja Murtadin Indonesia, maka seluruh Indonesia akan gempar karena orang yang menguasai bahasa Arab, menguasai Ibrani, masuk Kristen. Coba, ada tidak? Nah sahabat, setelah Saifuddin Ibrahim sudah menyerah dengan ayat yang pertama yang diajukan oleh Ustadz Yonatan Nandar, yaitu Injil Yohanes 13 nomor 13, di dalam Injil Al-Muqaddas, Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawab, hanya muter-muter ngeles dan juga malah memutarbalikkan fakta, ngeles ke sana kemari, menghindar dari topik itu. Lalu seterusnya Ustadz Yonatan Nandar memberikan pertanyaan lagi. Satu pertanyaan, jika Saifuddin Ibrahim mampu untuk menjawabnya, maka Ustadz Yonatan Nandar siap dibaptis detik itu juga. Oke, mari kita simak jawaban dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. 1 ayat saja, karena Roh Kudus itu adalah, menurut kekristenan, itu adalah Tuhan sendiri. Sedangkan tidak ada di dalam Torah yang menyebutkan Roh Kudus. 1 diksi saja tidak ada, Abi. Ya, padahal itu adalah konsep bagian dari ketuhanan. Apakah Musa tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus, padahal Roh Kudus itu Tuhan? Tetapi di dalam Torah, Abi, mohon maaf ini Abi ya, tidak pernah ada 1 diksi pun Ruach HaKodes, Roh Kudus, tidak ada. Kalau ada bagaimana? Kalau saya tantang di dalam bahasa Ibrani ada 1 diksi perkataan Anoki Ruach HaKodes Eloheha, aku adalah Roh Kudus, adalah Tuhanmu. Pertanyaan kamu itu Nandar sama dengan pertanyaan Insan Mokoginta yang sudah meninggal dunia. Ya, mana ada di dalam Alkitab akulah Tuhan sembahlah aku, gitu. Akulah Tuhan sembahlah aku, kata Insan Mokoginta. Saya sudah menjawab 13 pertanyaan Insan Mokoginta dengan baik, tetapi Mokoginta tidak masuk Islam, tidak masuk Kristen sampai dia meninggal dunia. Itu kalau benar itu tantangan kamu, ya. Saya belum bisa menjawabnya sekarang karena pertanyaan kamu itu pakai bahasa Ibrani, sementara saya pakainya bahasa Arab. Bukannya menjawab pertanyaan Ustadz Yonatan Nandar, malah ngeles ke sana kemari, lari ke sana kemari, berusaha menghindar lagi, dan mengatakan pertanyaan Ustadz Yonatan Nandar memakai bahasa Ibrani, sedangkan Saifuddin mengatakan pakai bahasa Arab. Dia memakai bahasa Arab. Orang yang pertanyaan pertama ya di Injil Al-Muqaddas Yohanes 13 nomor 13 tadi sudah jelas ya, tidak bisa menjawab gitu tadi, padahal Injil berbahasa Arab. Kok ini ngelesnya, waduh, sungguh sangat terlalu nih Saifuddin Ibrahim ini ya. Bukannya Abi itu punya Roh Kudus yang bisa membimbing, yang bisa memberikan pertolongan. Kenapa Abi tidak ngomong yang lain, Nandar? Jangan ngawur ya, nggak sopan kamu. Loh, saya bertanya Abi. Dong. Ya, jadi bisa diberi kamu waktu. Sudah masuk tanpa nama loh. Kamu sudah masuk channel saya itu tanpa nama. Ada saya namanya, sudah bilang ke ini admin saya, kalau Nandar muncul jangan diterima orang itu gitu loh.
Karena itu bahasa mulutnya itu Ibrani. mulut Itu bahasa Ibrani mulut namanya ini. Yonatan Nandar, Abi. Saya nggak bohong, itu bahasa Ibrani yang bisa membaca huruf Ibrani baca itu artinya Yonatan Nandar. Iya. Sekarang sudah masuk. Bukannya nggak Kalau- mau menjawabnya, saya kalau belum Abi bisa tidak menjawabnya Abi berarti tidak masuk Islam sama lagi. seperti dulunya. Saya sudah jawab insan Mokuginta. Nanyanya Nggak ada, seperti Abi. itu berulang-ulang. Untuk yang kesekian kalinya Saifuddin Ibrahim ngeles lagi ya. Yang tadi dia bilang berpesan kepada adminnya kalau nanti Yonatan Nandar masuk room ini, maksudnya room debat yang diadakan di channel Saifuddin Ibrahim tersebut, Yonatan Nandar jangan dimasukkan. Alasannya macam-macam sih, padahal intinya Saifuddin Ibrahim ada ketakutan yang teramat sangat di situ ya. Ya sudah kita lihat bersama, buktinya memang seperti itu. Saifuddin Ibrahim nggak bisa menjawab, ngeles, muter-muter, asumsi, dan intinya takut sekali dengan Ustadz Yonatan Nandar ini. Kalau Abi nggak menemukan di dalam Torah Roh HaKodes Anoki Roh HaKodes Eloheha, maka Abi harus bertobat. Berani nggak? Oke, jadi gini Mas Nandar, nanti mungkin ada kesempatan lain, nanti Abi coba ini lagi bagaimana. Ya, mengetahui kalau Saifuddin Ibrahim bakalan tidak mampu menjawab, maka moderator di sini ya, yang dari tadi diam saja, ini turun tangan, angkat bicara ya, berusaha mengalihkan perhatian ya. Di situ yang intinya ingin membela Saifuddin Ibrahim, ingin menutup-nutupi kebodohan Saifuddin Ibrahim. Pertanyaan Nandar itu ada semuanya. Ayo, Dia gimana? hanya mencari ayat untuk memutar-mutar saya, karena memang kadrun itu suka mutar-mutar. Kadrun itu evangelis kadrun itu suka mutar-mutar. Merasa sudah tidak mampu lagi menjawab, maka Saifuddin Ibrahim mutar-mutar di sini. Yang mutar-mutar dari tadi itu siapa, Den? Orang waras bisa melihat yang mutar-mutar itu siapa. Ya ente itu, Den, mutar-mutar mengatakan kadrun, memutar-mutar, padahal ente yang kadrun memutar-mutar. Ini untuk para sahabat ya, mungkin yang belum tahu artinya kadrun, itu artinya kafir dungu turun temurun. Nah, itulah kadrun. Jadi gini aja Pak Nandar, nanti kalau bisa dibuktikan saya dibaptis malam ini juga, kalau bisa dibuktikan. nanti ikuti terus di channel saya Pudit Pajak. Kejadian 1 ayat 12. Bumi belum Ayat berbentuk dua dan itu, kosong, gelap gulita Ayat dua menutupi itu, sumatera 12. raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ayat yang lain. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang ini seorang yang penuh dengan roh Allah? Itu ayatnya banyak untuk menunjukkan itu. Roh Allah itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Lu cari ayat di mana saja, Nandar, dia memang tentu saja nggak persis seperti yang kamu minta, sama dengan permintaan insan Mokuginta. Itu mutar-mutar segitu-gitu saja. Jadi begitu, Saudara Nandar. Saya nanti dulu, lu jangan matah-matahin terus, dengerin dulu dong Nandar. Itu. Kok mati lagi sih? Oke, jadi masih banyak nih yang di belakang yang masih menunggu ini. Bukan saya nggak bisa jawabnya Nandar. Nanti nggak bisa jawab Abi. Bukan, Kalau berarti sorry, debat sama Nandar. Evangelis Yonatan Nandar yang bisa bahasa Ibrani, yang bisa bahasa Arab. Abi kalah sorry lagi. Nandar ya. Kalah lagi. Abi itu gimana sih? Kalah mulu. Kayak mulu. Oke. Bukan kabur, kamu yang kabur. Kamu selalu kabur Nandar. Abi. Ya, Abi. Oke, terima kasih Nandar. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Nandar. Ya,
Saifuddin Ibrahim sudah mengakui sendiri bahwa Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawabnya. Malah mengatakan Ustadz Yonatan Nandar kabur ya, padahal ini debat terjadi di room di channel Saifuddin Ibrahim ya. Tadi dikatakan kalau nanti Yonatan Nandar masuk jangan dimasukkan, gitu malah bilang atau nuduh kepada Ustadz Yonatan Nandar kabur. Lah ujung-ujungnya nggak bisa jawab, hanya ngeles, muter-muter, dan akhirnya Ustadz Yonatan Nandar itu di-kick dari room tersebut. Nah itulah tadi sahabat ya, sebuah bukti Saifuddin Ibrahim yang di awal itu mengklaim bisa mengalahkan Ustadz Yonatan Nandar, tetapi inilah realitanya para sahabat ya. Saifuddin Ibrahim itu nggak ada apa-apanya ketika berdebat dengan Ustadz Nandar kali ini ya. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.